Sebenarnya, gue masih bingung dengan kebanyakan para pecinta anime itu kenapa menyukai sebuah genre yang seharusnya tidak pantas untuk dicintai gitu ya. Ya, ini sebenarnya bukan genre yang salah. Tapi adalah kalau suka genre kayak gini tuh sepertinya ada yang salah gitu. Tapi gue nggak bisa menyalahkan apa yang menjadi dari kenikmatan kalian itu sendiri. Jadi di sini gue akan membahas alasan kenapa genre Netorare adalah genre anime terbaik yang bisa kalian dapatkan. By the way, intronya udah ya? Iya, udah intro kan? Oke lah, langsung aja gitu ya. Sebenarnya kalau bisa membahas anime genre NTR itu, yang paling umum yang bisa gue rekomendasiin ke teman-teman adalah anime White Album 2. Karena emang ya mungkin di channel ini lu sudah kapok ya. Karena setiap gue rekomendasiin pak anime NTR pasti gue jawabnya White Album 2, White Album 2, White Album 2. Gak ada habisnya. Jadi di sini gue akan memberikan alasan kenapa genre NTR itu keren. Tapi di sini gue harus ngasih tahu dulu NTR itu apaan. Pertama adalah NTR itu singkatan dari Nikung Tanpa Ragu gitu ya. Nah, mungkin sudah terdengar aneh. Nikung Tanpa Ragu itu sudah jelas tidak benar. NTR itu adalah singkatan dari Netorare. Jadi sini gue perjelas dengan sederhana aja. NTR itu adalah singkatan dari Netorare. Ingat ya, Netorare. Netorare itu adalah diselingkuhi ya. Simpelnya adalah lu diduain, diselingkuhi dan lain-lain gitu. Wah, cewek gua. Oke, jadi ketika lu diselingkuhin pasti ada perasaan tidak nyaman dong. Dan kalau lu merasakan perasaan tidak nyaman itu maka lu di NTR. Ingat ya, NTR ini adalah lebih tepatnya korban. Jadi misalnya nih lu gua diselingkuhin bro, berarti lu adalah korban NTR. Netorare ini lebih tepatnya itu untuk menyebutkan kalau lu tuh korban. Jadi kalau disebut ini genre, iya genre yang ada korbannya. Jadi kalau misalnya ini sebuah anime atau sebuah manga itu menyematkan kata NTR, berarti di situ ada korbannya. Cuman karena NTR itu terlalu luas, maka NTR itu dibagi beberapa subjek lagi. Ada namanya tuh Netori. Ini Netori. Ya, Netori. Netori itu artinya adalah yang meng-NTR itu adalah tokoh utamanya. Jadi tokoh utamanya ini adalah tukang selingkuh dan yang jadi korban NTR adalah bukan tokoh utama. Berbeda dengan yang seharusnya kita pelajari atau kita pahami. Biasanya kalau kita menikmati anime genre NTR itu kan tokoh utamanya yang tersakiti, tapi itu kan agak terlalu luas ya. Jadi kita bingung nih. Ini di ceritanya ini siapa tokoh utamanya. Jadi akan dibedakan lagi di Dojin H itu dua. Ada Netorare, ada Netori. Yang sebenarnya Netori ini satu bagian dari Netorare, tapi karena Netorare itu terlalu luas jadi dibagi lagi ada namanya Netori. Jadi kalau Netorare itu semuanya hal-hal yang berbau selingkuh itu termasuk Netorare. Dan kalau Netori itu kalau tokoh utamanya melakukan tindak selingkuh. Bisa dibedakan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu nyari anime yang tokoh utamanya itu yang badass, yang tukang tusbul, nah itu namanya Netori. Apakah anime-anime harem itu Netori? Ya lu cari sendiri. Karena Netori ini menuntut korban, atau lebih tepatnya Netorare itu menuntut korban. Oke, langsung aja gue bahas. Pertama, kenapa anime Netorare itu keren? Satu adalah alur ceritanya ketebak banget. Ya, pasti kalau teman-teman tuh menganggap anime Netorare itu pasti ketebak. Misalnya kalau ada cowok ini saling dekat, biarpun misalnya cowoknya ini dia tuh dekat udah punya pacar gitu. Pacarnya tuh dia punya pacar cewek dan ternyata dia tuh dekat dengan cewek lain. Itu sudah ketebak banget, itu udah ketebak banget nanti kalau nggak nih cowok atau cewek yang ono itu yang kan saling suka gitu. Jadi ketebak banget. Jadi ini gampang banget menebak alur anime yang kelak bakal jadi Netorare gitu ya. Yang kedua, ini gue secara universal ya. Artnya bagus. Di sini gue akan membahas anime hanya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya Dojin Kimochi atau anime-anime Neko itu pastikan punya kualitas visual yang lebih mantap daripada yang biasa gitu kan. Tapi sebenarnya art itu tergantung studio dan juga desain karakter. Tapi kebanyakan sih secara garis besar anime atau Dojin H itu desain karakternya itu mantap-mantap coy. Pokoknya ya menggugah banget gitu. Nah ini yang nomor 2. Yang ketiga itu adalah bikin samge cepet. Nah ya mungkin ini lebih tepatnya kalau kita ngebahas di bagian Dojin H atau anime H-nya gitu ya. Karena kalau misalnya anime dengan genre kayak gini kan udah ketebak ya. Oh, ini di NTR nih kelihatan jelas nih. Ada tokoh utama, ada tokoh lain lagi dan kelihatannya
geli-geli basat nih mukanya. Maka dari situ udah bisa ketebak kalau misalnya nih anime NTR. Jadi kita tuh udah siap-siap rudal gitu kan. Jadi rudal lu disiapin WNTR lepas celana gitu kan. Siapin sabun mereknya Nuvo. Langsung kalau di situ totalitas sempurna untuk melakukan kenikmatan yang luar biasa. Jadi emang simple banget sih ya. Kalau misalnya anime dengan genre NTR tuh pasti bisa memuaskan lo secara birahi dengan kecepatan yang luar biasa. Bikin ketagihan. Nah ini ke nomor 4 ya. Nomor 4 adalah bikin ketagihan. Mungkin kalau lu baca NTR pertama kali atau dojin atau anime-anime NTR, apalagi yang H, itu pasti yang pertama kalinya tuh lu nggak bakal suka ya. Gue yakin lu nggak bakal suka. Tapi lama-lama lu bakal ketagihan. Apa yang buat lu ketagihan? Pertama nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kebalik dia waktu ya. Pokoknya apa yang gue bahas sebelumnya itu adalah alasan kenapa lu mau baca lagi. Biasanya sih ya, orang tuh bakal mikir anime NTR itu atau dojin NTR tuh itu bikin kesel aja ya. Ya pasti para penikmatnya tuh kesel gitu. Termasuk gue di awal tuh kesel, tapi lama-lama karena mereka memberikan apa yang tidak diberikan oleh genre-genre lain, makanya langsung tancap gas aja ya. Jujur aja, kalau teman-teman tuh baca genre NTR sama genre vanilla, pasti lebih cepat cerotnya tuh yang genre NTR. Gue berani taruhan sama lu pada. Oke, alasan terakhir yang bisa gue berikan adalah lo belum pernah jadi korban. Ya, ini. Oke, ya ini yang bisa gue jadikan alasan terakhir. Alasan lu menyukai anime NTR atau misalnya dojin NTR. Pasti ini alasan terbesar. Lu belum pernah jadi korban dari netorare itu sendiri. Tapi bang, lu kan sudah pernah jadi korban netorare sampai ribuan kali. Kenapa lu tetap suka genre NTR? Karena ini nomor 4, bikin ketagihan. Karena apa bikin ketagihan? Karena dihandle oleh 3 sebelumnya. Ya kalau gue lihat dari awal ya, anime NTR atau dojin NTR dari awal tuh udah kelihatan gitu. Dari awal tuh udah kelihatan tokohnya itu banyak gitu. Tokohnya cewek cowok banyak gitu ya. Beda dengan anime harem gitu kan. Cowoknya satu, ceweknya banyak. Kalau udah cowok lagi cuman sekedar lucu-lucuan doang gitu. Tokoh yang tidak penting yang gak bakal dibahas di cerita utama gitu. Sedangkan kalau anime harem ya gitu, seluruh karakter ceweknya itu ya penting semua. Kalau ada karakter cowok lain selain tokoh utama, ya dia tidak penting gitu. Itu yang bisa gue sampaikan aja sih. Dan ya sebagai orang yang belum pernah jadi korban, pasti lu gak akan tahu perasaan. Karena ketika lu baca atau nonton yang NTR ini, lu gak pernah memikirkan perasaan dari korban NTR itu sendiri gitu. Tapi kalau lu tahu perasaan dari korban NTR itu sendiri, pure lu nggak bakal suka. Apalagi kalau lu udah pernah jadi korban dari NTR itu sendiri gitu ya. Jadi gue di sini nggak bilang ya kalau misalnya lu yang suka NTR itu nanti kena NTR, enggak. Lu yang suka vanilla nanti jadi susu vanilla juga enggak gitu. Yang harus gue sampaikan adalah NTR itu bukan genre yang greget banget, yang jelek-jelek banget. NTR itu adalah satu genre yang memang secara harfiah itu bisa membuat lu tuh menyukainya secara dalam gitu. Sebenarnya genre NTR itu bukan genre yang menjadi genre pokok dalam sebuah cerita gitu kan. Misalnya kalau lu nonton anime misalnya bukan anime H ya, pasti tidak akan cantumkannya NTR karena itu NTR itu adalah hal yang secara harfiah nggak perlu dibahas. Masa kita ngebahas kalau sebuah anime itu nanti genrenya rumput atau genrenya nanti itu di dalam rumah genrenya nolep atau genrenya itu nanti matanya gede sebelah, itu tidak ada. Tapi kalau di anime H atau di dojin H, manga H, ya lu ngerti lah gua H itu apaan gitu ya. Itu kan dia subgenrenya sangat banyak ya. Bahkan untuk hentong aja genrenya dibagi sampai 14.128 kalau nggak salah. Itu jumlah genre hentong atau jumlah nabi keseluruhan, aku pun nggak tahu juga gitu. Oke, jadi ini 5 alasan yang bisa gue sampaikan ya. Sebenarnya masih banyak alasan lain, tapi gue bingung jelasinnya gimana. Dan penjelasan dari 5 alasan ini mungkin bisa membuat lu sedikit gambaran kenapa orang-orang, bukan orang-orang aja, lu bisa menyukai genre yang sebenarnya banyak dibenci oleh orang lain ini. Oke, jadi sekian dari gue. Thanks for watching. I'm CRY and see you next time.